Halo semuanya, nama saya Alfred Bora. Saya dari Universitas Nusa Lontara Rote, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, program studi manajemen. Kali ini saya akan presentasi lewat video ini, yaitu manajemen strategi tentang usaha saya, yaitu usaha bakso. Pertama-tama, sebelum kita masuk dalam materi tersebut, perlu kita harus mengetahui apa itu manajemen strategi. Manajemen strategi adalah kunci untuk mengelola dan mengembangkan usaha bakso secara efektif dengan memahami lingkungan internal dan eksternal, serta menetapkan visi, misi, dan tujuan yang jelas. Pembisnis bakso dapat merumuskan dan menerapkan strategi yang tetap untuk mencapai keunggulan kompetitif. Yang pertama yaitu visi. Visi menjadi legenda kuliner bakso yang digemari oleh semua kalangan masyarakat yang menyajikan cita rasa berkualitas tinggi dan membangun jaringan yang luas. Yang kedua yaitu misi. Misi yaitu ada 6. Yang pertama, kualitas. Selalu menyajikan bakso yang berkualitas terbaik, baik dari segi rasa, bahan baku, dan penyajian. Yang kedua, pelayanan. Memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan memuaskan pelanggan. Ketiga, kebersihan. Menjaga kebersihan dan higienis dalam proses pembuatan dan penyajian bakso. Yang keempat, inovasi. Terus berinovasi dan mengikut perkembangan tren kuliner terkini untuk menghadirkan menu bakso yang selalu baru dan menarik. Yang kelima, kerjasama. Membangun tim kerja yang sulit dalam berprofesional untuk mendukung kelancaran operasional usaha. Yang keenam, tanggung jawab. Berkomitmen untuk menjalankan usaha bakso dengan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial. Yang ketiga, tujuan usaha. Untuk meningkatkan usaha tersebut, yaitu perlu yang namanya tujuan usaha. Di sini ada 3 tujuan usaha saya. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan omset penjualan dengan kondisi persaingan yang semakin ketat karena banyaknya perdagangan. Yang kedua, menciptakan strategi untuk menyesuaikan dengan pertumbuhan dan lingkungan eksternal. Yang ketiga, membangun aset yang berkelanjutan. Yang keempat, analisis SWOT. Ada 5. Yang pertama, kualitas bahan baku organik yang meningkat cita rasa kesehatan. Yang kedua, konsep restoran yang ramah dan lingkungan. 3. Menu yang beragam dan inovatif. 4. Harga yang terjangkau. 5. Lokasi yang memuaskan diakses. Yang pertama, biaya bahan baku organik cenderung lebih tinggi. 2. Keterbatasan lokasi restoran. 3. Tergantung pada target pasar. 4. Kurangnya modal untuk mengembangkan usaha. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola makan sehat. 2. Kerjasama dengan petani organik lokal. 3. Investasi melalui layanan pesan antar atau aplikasi pengiriman makanan. Yang keempat, dijadikan sebagai lokasi makan untuk acara seperti acara keluarga. 1. Persaingan dengan restoran non-organik. 2. Fluktuasi harga bahan baku organik. 3. Perubahan tren konsumen terhadap jenis makanan tertentu. 4. Harga bahan baku yang terus meningkat.
5. Persaingan bisnis. Itu masuk dalam Marquis Ward. Marquis Ward terdapat dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Kekuatan: 1. Menu bakso khas asli. 2. Pelayanan cepat. 3. Penjualan bakso tanpa bahan pengawet. 4. Kemasan food grade. Kelemahan: jika makanan tidak habis, Marquis Ward terdapat dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Kekuatan: 1. Menu bakso khas asli. 2. Pelayanan cepat. 3. Menjual bakso tanpa bahan pengawet. 4. Kemasan food grade. Kelemahan: 1. Jika makan tidak habis, makanan harus dibuang. 2. Potensial fluktuasi rasa. Peluang: 1. Pendatang baru. 2. Terbuka untuk melayani berbagai acara. S terhadap O. 1. Penjualan bakso dengan pelayanan yang cepat. 2. Penjualan bakso tanpa pengawet. Kemasan praktis dan menarik. 3. Menggunakan kemasan khusus untuk makanan. W terhadap O. Membuat sistem stok opening. 2. Menjaga kompetensi juru masak. Ancaman: 1. Kompetitor untuk kuliner lain. 2. Harga bahan baku. S terhadap T. Inovatif produk. 2. Memiliki alternatif pemasok bahan baku. 3. Membuat kontrak kerja dengan pemasok bahan. W terhadap T. 1. Mencatat dan melakukan analisis tren pembeli. 2. Membuat standar kerja melalui SOP dan perbarui berdasarkan kejadian yang terjadi. Program kerja dan target. Strategi yang pertama, harus meningkatkan jumlah bahan baku dengan varian bakso yang berbeda dengan cara penyajian serta tempat makan yang bersih dan nyaman. Program kerja yang pertama: 1. Memproduksi bakso dengan memilih bahan baku dan alat bantu yang berkualitas dan bermutu seperti daging sapi, tepung tapioka, mesin pencetak modern. Target yang pertama: masyarakat. Strategi yang kedua, mengevaluasi konsep yang inovatif dan beragam yang terjangkau. Program kerja yang kedua, membangun komunikasi pemasaran yang efektif dan memahami tipe-tipe pelanggan seperti pelanggan potensial, pelanggan loyal atau setia. Target yang kedua, pelajar dan mahasiswa. Strategi yang ketiga, harus meminimalisasi biaya atau modal, mencoba berinovasi dengan beragam varian bakso dan cara penyajian.
Program kerja yang ketiga harus meminimalisasi biaya atau modal, mencoba berinovasi dengan beragam varian bakso dan cara penyajian. Target yang ketiga yaitu masyarakat. Sekian presentasi saya, jangan lupa like dan komen.